sekedar menguji. Bagaimana para reformer melihatnya? Apakah mereka memakai periode waktu di dalam Alkitab? Mereka menerima sebuah surat menarik, yang tidak saya bahas secara mendetail, tetapi ini cukup menarik. Alkitab Geneva, sebagai contoh, ditulis pada tahun 1560. Terdapat catatan terperinci usia bumi dari zaman Adam ke Nuh, Nuh ke Abraham, Abraham ke Israel di Mesir, dan seterusnya. Pada saat tiba di tahun 1560, berapa usia bumi yang mereka hitung? Dan ingat ini adalah pada zaman reformasi, dan bukan pada zaman Ellen White. Pada tahun 1560 adalah zaman para reformer, dan mereka menghitung usia bumi saat itu, ketika Alkitab ini ditulis. Sebagai 5534 tahun, 6 bulan. Saya tidak tahu, bagaimana mereka menarik kesimpulan itu. Tetapi itulah apa kata mereka. Jadi, orang ini memajukan waktu ke tahun 2020 untuk melihat berapa usia bumi pada tahun 2020. Dan sampai pada kesimpulan, jika Anda menambahkan waktunya. Ini akan menjadi 5.994 tahun. Dan kapankah akan berakhir masa 6.000 tahun? Ini akan tiba ke tahun 2027. Dan ini hanya Alkitab saja, bukan roh nubuat. Ini hanya kebetulan. Ini hanya poin menarik, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Tetapi mari kita melihat bagaimana para reformer memakai periode waktu ini. Alkitab versi King James memakai kronologi dari James Asher, penulis dari karya terkenal, The Annals of the World. James Asher adalah uskup kepala dari Church of Ireland Gereja Armah dan uskup dari seluruh Irlandia, pada tahun 1625 hingga 1656. Jadi beberapa versi terakhir, memiliki catatan kaki dari Asher. Asher tidak terlalu diterima sekarang ini. Kenyataannya diolok-olok di lingkungan tertentu. Tetapi Asher adalah seorang sarjana yang sangat teliti. Dan penghitungan yang dilakukannya, menjadi landasan bagi banyak pemikir Protestan, tentang pemikiran pekan kosmik. Dan ada orang yang meyakini bahwa Ellen White bisa saja telah dipengaruhi oleh kronologi Asher dalam pernyataannya. Tetapi pernyataan Ellen White tidak ada kaitannya dengan Asher. Pernyataannya adalah sangat pasti. Pernyataan Ellen White tidaklah seperti Asher yang memberikan penanggalan tertentu untuk peristiwa tertentu. Sebagai contoh, Asher akan memberikan penanggalan tepat penciptaan. Dia mengatakan, 4004 tahun sebelum Masehi, dan seterusnya, jadi kita tidak usah bahas. Tetapi kenyataannya adalah para ahli teologi tentang sejarah dunia telah memakai kronologi Alkitab untuk menentukan di mana kita berada dalam aliran waktu. Ini adalah fakta sejarah. Jadi berapa banyak dari para bapak gereja yang telah meyakini pekan kosmik sejarah? Mari kita lihat pekan kosmik dan para bapak gereja. Ini adalah sebuah artikel dari Wikipedia tentang orang-orang yang menganut paham premilenial, sebelum masa milenium, termasuk Sudo Barnabas, Papias, Methodius, Lactantius, Commodianus, Theophilus, Tertullian, Melito, Hippolytus of Rome, Victorinus of Pettao, dan banyak dari ahli-ahli teologia dan yang lainnya di gereja yang mula-mula menyatakan kepercayaan mereka terhadap paham premilenialisme. Dengan kata lain, Kristus datang kembali. Lalu mulailah masa 1000 tahun, milenium, bukan? Melalui penerimaan mereka akan tradisi Sexta Septa milenial. Nah, apa artinya itu? Kepercayaan ini menyatakan bahwa sejarah manusia akan berlanjut selama 6000 tahun. Lalu akan menikmati Sabat selama 1000 tahun, kerajaan milenium. Maka seluruh sejarah umat manusia akan memakan waktu selama 7000 tahun sebelum penciptaan baru. Ini hanyalah sejarah. Jadi semua bapak-bapak gereja ini meyakininya. Mari kita melihat satu atau dua pernyataan mereka, untuk melihat apa keyakinan mereka. Irenaeus, yang hidup pada tahun 120-202 Masehi, dia menuliskan, selama beberapa hari dunia ini diciptakan, dalam beberapa ribu tahun, dunia ini akan berakhir. Dan untuk alasan ini, kitab suci berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, ini sangat penting. Mereka semua menghubungkan periode waktu ini kepada pekan penciptaan.
dan membuat pekan penciptaan sebagai lambang dari pekan kosmik. Jadi hari pertama akan menjadi 1000 tahun. Hari kedua 1000 tahun berikutnya, dan seterusnya. Hari ke-6 adalah 6000 tahun, lalu periode milenium. Ini adalah bagaimana semua mereka menafsirkannya. Dan mereka memakai banyak ayat kitab suci di dalam Alkitab, yang mereka tafsirkan hanya dalam terang konsep ini. Nah, hal ini sama sekali menghilang di zaman kita sekarang ini sedang hidup. Mari kita lanjutkan apa yang dikatakannya. Nah, ini adalah Bapa Gereja. Orang ini tidaklah dipengaruhi oleh tulisan Ellen G. White. Karena dia memiliki Alkitab, dan Ellen White belum ada selama bertahun-tahun kemudian. Ini adalah kisah dari hal-hal yang dulu pernah diciptakan, dan juga merupakan nubuatan untuk apa yang akan terjadi. Karena hari Tuhan adalah sama seperti 1000 tahun, dan dalam 6 hari segala penciptaan telah diselesaikan. Karenanya jelaslah bahwa semua penciptaan itu akan berakhir pada tahun yang ke-6000. Seluruh kemurtadan selama 6000 tahun, dan dosa, dan kejahatan, dan nubuatan palsu, dan penipuan, karena hal-hal itu. Maka bencana api yang dahsyat akan menimpa bumi. Inilah yang dia percayai, semua ini akan terjadi pada masa kerajaan yaitu pada hari ke-7, yang telah dikuduskan, di mana Allah telah beristirahat dari semua pekerjaan penciptaannya. Yang merupakan sabat sejati dari orang-orang benar, di mana mereka tidak lagi akan terlibat dalam pekerjaan bumi. Melainkan akan menghadapi meja yang disiapkan oleh Allah, dengan segala macam jenis makanan. Jadi ini merujuk kepada masa 1000 tahun, milenium. Jadi Irenaeus mempercayai pekan kosmik. 6000 tahun, 1000 tahun. Ini yang lainnya, yang juga penting, Hippolytus. Kita tidak akan membahas semuanya. Hippolytus hidup tahun 170 Masehi hingga tahun 236 Masehi. Dia menuliskan, 6000 tahun harus ditempuh, agar sabat bisa datang, masa beristirahat. Hari kudus, di mana Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Karena sabat merupakan lambang, Anda lihat, merupakan lambang. Dan merupakan lambang kerajaan masa depan milik orang-orang kudus. Ketika mereka akan memerintah bersama-sama Kristus, ketika dia datang dari sorga, seperti yang dikatakan Yohanes dalam kitab Wahyu. Karena satu hari bagi Tuhan adalah sama seperti 1000 tahun. Karena dalam waktu 6 hari, Allah menciptakan segala sesuatu, maka otomatis, 6000 tahun harus digenapi. Itu adalah hal yang dipercayai para bapa gereja, berdasarkan hanya kepada kitab suci. Nah, saya ingin mengetahui apa yang dipercayai oleh para pioner gereja Advent hari ke-7. Kita mengetahui apa yang dipercayai oleh banyak para reformer, karena dicantumkan di dalam catatan kaki, benar. Jadi sekarang, mari kita melihat beberapa dari para pionir gereja Advent hari ke-7. Saya tahu ini tidak perlu dibicarakan. Tetapi mengapa tidak? Jika saya bisa mengutip Irenaeus, mengapa saya tidak bisa mengutip Wagoner? Apakah ini menjadi masalah? Dan kepada Yohanes, malaikat itu berbicara. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kembali ini merupakan rujukan kepada masa setelah lewat masa 1000 tahun, pemulihan akan segala sesuatu. Pada saat itu, Taman Eden dipulihkan sepenuhnya. Di sini sungai air kehidupan mengalir dari Gunung Sion. Di sini Adam kembali bisa memetik buah pohon kehidupan, yang ditanam di tepi sungai yang terbelah menjadi 2 aliran seperti pada mulanya. Kembali di sini ditemukan surga. Taman yang Allah sendiri membentuknya, 7000 tahun sebelumnya. Inilah apa yang dipercayainya. Di sini Abraham mewarisi bumi sesuai janji. Ini adalah kota yang dia nanti-nantikan, di mana setiap penduduknya akan menganggap Abraham sebagai bapanya. Di sini Musa akan memasuki tanah surgawi yang sudah dia lihat melalui mata seorang nabi. Di sini Daud akan melihat tatanya terbentuk, tidak lagi akan digulingkan, tetapi akan bertahan seperti matahari, bahkan akan seperti hari-hari di sorga. Di sini terdapat kelompok yang terpilih dari orang-orang yang ditebus dari bumi. Pada kedatangan Tuhan yang mengalahkan binatang, patung binatang dan tanda namanya. Dengan penurutan yang setia kepada perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Dalam hari-hari yang berbahaya ketika seluruh dunia dikuasai oleh dosa yang merajalela.
Jelaslah dia meyakini pekan kosmik. Thomas Prebble dalam bukunya, The Two Adams. Sebelum Adam pertama mengalami konflik dengan setan, di mana dia jatuh. Hari ketujuh atau hari Sabat telah berlalu. Demikian juga dengan Adam kedua, sebelum konflik terakhir dan penghabisan melawan setan dan para malaikat jahatnya. Di mana kemenangan kekal akan didapatkan bagi anak Allah dan umat-umatnya, hari Sabat, atau 7.000 tahun akan dilewati. Dia mempercayainya. Bagaimana dengan Joshua Himes? Dalam Sign of the Times dan Expositor of Prophecy. Dunia diciptakan dalam 6 hari. Lihat, sama seperti para bapak gereja yang mula-mula menghubungkan dengan pekan penciptaan. Nah, yang penting bagi saya adalah, dia memiliki hubungan yang sangat kuat kepada hari Sabat. Dan apabila hari Sabat yang merupakan hukum keempat yang melambangkan istirahat yang terakhir. Dalam suatu hari kosmik dari 1000 tahun. Maka hari Sabat mendapatkan posisi penting. Jadi pemikiran pekan kosmik ini meninggikan hari Sabat dalam posisinya yang mutlak. Dan kita bisa memahami dengan lebih jelas mengapa hari Sabat akan menjadi topik pertentangan di akhir zaman. Dan ini penting bagi saya. Jadi dunia diciptakan dalam waktu 6 hari, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari pekerjaannya. 6 hari hendaklah engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di sini dia mengutip perintahnya. Lalu bagi orang-orang Yahudi setiap hari ketujuh merupakan hari beristirahat, dan setiap tahun ketujuh, merupakan tahun beristirahat atau Yobel. Angka 7 dalam bahasa Alkitab nampaknya merupakan angka sempurna. Dalam 6 persoalan, di sini dia mengutip sebuah ayat. Saya mendapati hal ini sungguh menarik. Dalam 6 persoalan, Tuhan akan menyertai engkau dan mendukung engkau. Dan dalam masalah yang ketujuh, tidak akan ada hal jahat yang akan menimpa engkau. Pembedaan ini kita lihat ada dari pasal pertama kitab Kejadian hingga kepada pasal terakhir kitab Wahyu. Karena itu 7.000 tahun telah muncul bagi saya sebagai sempurna. Dan saya berharap, setelah masa 6.000 tahun bekerja dan berusaha, mengalami kesesakan dan penderitaan. Tahun ke-7.000 akan memberikan tahun Yobel yang penuh kemuliaan. Dan dalam ayat Ayub 5 ayat 19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Dan beginilah mereka memakai ayat ini. Bukan dalam peristilahan secara literal, sebenarnya. Melainkan dalam peristilahan waktu kosmik. Jadi dalam 6 kesesakan, yaitu masa 6.000 tahun, Allah beserta kita, dan Allah akan membimbing kita melewati masa kesesakan. Dan dalam 7 macam, engkau tidak kena malapetaka. Dengan kata lain, dalam masa 1000 tahun itu, Anda akan aman dalam waktu istirahatnya. Bukankah ini indah? Ini indah. Saya pikir ayat ini tidak akan sangat berarti, apabila Anda tidak membacanya dalam konteks. Saya pikir begitu juga. Ini apa yang dituliskan oleh J. Clark, dalam Advent Review and Sabbath Herald. Alkitab menjawab setiap pertanyaan dan memecahkan setiap keraguan. Saya menyukai cara dia menuliskan. Dalam buku yang diberkati ini, para pencinta sejarah, mendapatkan informasi penuh dari peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa depan. Dimulai dari Taman Eden pertama, dan menjangkau suatu masa 7.000 tahun, ke Taman Eden kedua di bumi yang diperbaharui. Di sini para pencinta nubuatan bisa berpesta dengan kata-kata yang diilhamkan yang menceritakan adegan-adegan yang akan terjadi. Sejarah masa depan dari bangsa kita dan dari planet yang kita tempati. Nah, ini yang lainnya. Nah, saya tahu, ini akan membosankan. Tapi saya pikir kita mesti membuat poin. Dan kita harus membuatnya dengan kuat. Dan akan saya katakan sebentar, mengapa saya secara pribadi. Dengan pengalaman pribadi saya, ini sungguh menguatkan saya. Josiah Litch, nah, banyak yang bisa diceritakan tentang dia. Oh, ada begitu banyak tentang dia. Saya tidak akan mengutip semuanya. Dia adalah seorang pengkhotbah yang paling disukai di dalam pergerakan Advent. Dan dia mempercayai tepat hal yang sama. Jadi saya tidak mengutip semuanya. Tetapi hal ini saya mendapati sangat menarik. Laporan pertama dari General Conference dari orang-orang Kristen yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti kelompok besar orang-orang benar.
Itu sebabnya saya mencantumkannya. Semuanya mempercayainya. Manusia merupakan karya ilahi terakhir dalam pekan penciptaan. Setelah selesai, maka dihasilkan suatu bangsa dengan agen moral. Allah beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaan penciptaannya. Pengkaitan ini kepada hukum yang keempat, merupakan suatu tema yang berjalan di seluruh teologi ini. Dan seperti yang saya katakan, para bapak gereja mempercayai hal ini. Jadi ini berasal dari mereka. Ini datang dari zaman Kristus, seperti yang bisa kita katakan hari ini. Karena itu marilah kita turut serta bersama Rasul Paulus dalam memakai tindakan dari tata cara ilahi. Sebab kita yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Jadi apa yang dikutipnya di sini? Di sini dia sedang mengutip kitab Ibrani pasal 4. Di mana Paulus berbicara tentang kita memiliki hari Sabat. Tetapi dia sedang merujuk kepada istirahat yang akan kita masuki, yaitu rujukan kepada peristirahatan milenium. Karena banyak orang memakai hal yang sama itu untuk mengatakan, kita tidak harus menyucikan Sabat karena kita telah pergi beristirahat di dalam Yesus. Tentu saja, tetapi ini merujuk kepada kosmik milenium, masa 1000 tahun beristirahat. Jadi dengan kata lain, dan Allah beristirahat pada hari ketujuh dari seluruh pekerjaannya. Dia sedang mengutip Paulus. Argumentasinya adalah meskipun dari sejak dasar dunia, suatu istirahat telah diberikan kepada manusia, meskipun demikian, hanyalah orang-orang percaya yang akan mewarisinya. Dia juga menarik kesimpulan dari teks, dia mengutip 3 kesimpulan. Bahwa Allah beristirahat pada hari ketujuh secara perlambang bersifat nubuatan. Nah, ini sungguh menarik, dengan kata lain. Ini bukanlah suatu nubuatan waktu khusus. Ini adalah secara perlambang bersifat nubuatan, untuk istirahat masa depan bagi umat-umatnya yang mempercayai. Jadi berdasarkan kepada waktu yang sebenarnya, dan bukan berdasarkan waktu nubuatan, ini merupakan penetapan waktu perlambang. Dan bahwa istirahat yang Yosua berikan belumlah sempurna. Oleh karena itu, masih ada istirahat bagi umat Allah. Mungkin ini akan ditolak, meskipun Sabat merupakan suatu perlambang istirahat masa depan yang masih ada bagi umat-umat Allah. Namun tidak sepenuhnya berarti bahwa ini adalah sebuah nubuatan. Tetapi marilah kita melihat poin ini. Perlambang merupakan suatu gambaran, dan merupakan perwakilan dari objek lainnya atau yang berikutnya. Tidakkah pemikiran dari suatu perlambang mendahului keberadaan hal yang berikutnya dari hal yang dilambangkannya? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Kalau tidak demikian, ini sama sekali bukan perlambang. Karenanya apabila hari Sabat merupakan perlambang istirahat masa depan bagi umat-umat Allah, penggenapan dari perlambang itu adalah nubuatan dari hal yang sebenarnya. Karenanya, nubuatan itu, dan nubuatan tentang istirahat masa depan bagi umat-umat Allah, mulai dengan praktek pemerintahan moral Allah kepada manusia. Hari ketujuh dari permulaan penciptaan. Dan untuk memberikan kronologi dari nubuatan, adalah dengan menelusuri sejarahnya dari satu periode ke periode selanjutnya. Dari asal mulanya hingga penggenapannya. Jadi mari kita teliti hal itu. Khususnya apa yang dilambangkan dan diramalkan oleh hari Sabat. Karena ini adalah topik akhir zaman. Dan gereja Advent hari ketujuh sudah secara konsisten mengatakan bahwa hari Sabat yang akan menjadi topik permasalahan. Dan orang-orang berkata, siapa peduli? Apakah hari ini atau hari itu? Apa pentingnya? Apakah ini sangat penting? Tentu saja. Jadi hari Sabat meramalkan istirahat masa depan bagi umat-umat Allah, kita sudah membahasnya. Sudah hampir merupakan pendapat universal dari gereja, baik bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Bahwa hari Sabat melambangkan suatu keadaan beristirahat yang mulia bagi gereja, selama tahun ke-7000 bagi dunia. Jadi ini kembali dikatakan. Argumentasi utama yang menopang ini, dijabarkan dengan singkat sebagai berikut. Allah telah menciptakan dunia dalam waktu 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Yang membentuk hari Sabat suatu perlambang istirahat masa depan. Jadi kita bisa mengharapkan, setelah segala permasalahan dan kesesakan selama 6000 tahun, akan ada suatu istirahat selama 1000 tahun dari semua kesedihan ini. Lembaga hari Sabat dan Yobel di antara orang-orang Yahudi, telah dianggap sebagai perlambang hal yang sama. Argumentasi yang ketiga berasal dari kitab 2 Petrus di mana dikatakan satu hari adalah sama dengan 1000 tahun. Yang keempat ini, saya pikir merupakan argumentasi yang terkuat. Ini berasal pasal ke-20 dari kitab Wahyu, di mana berbicara tentang pemerintahan selama 1000 tahun. Jadi apabila ada periode waktu khusus yang merujuk kepada istirahat, yaitu masa 1000 tahun, maka pastilah ada periode waktu khusus untuk yang lainnya. Itulah argumentasinya. Jadi dia menarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan jawaban-jawaban ini,
sekarang saya akan menunjukkan bahwa kronologi nubuatan seperti yang ada di dalam Alkitab memberi kita masa selama 7.000 tahun dari mulainya praktek pemerintahan moral Allah atas manusia, hingga ke periode akhir dari penaklukan semua musuh-musuh Allah. Dan ketika setan, kematian dan neraka, bersama-sama dengan orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, akan dilemparkan ke dalam lautan api yang merupakan kematian yang kedua. Itulah apa yang mereka percayai. Di sini ada dua macam kesimpulan yang menarik. Adam mati pada hari pertama. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, ini adalah bagaimana mereka berpikir. Saya menambahkan hal ini hanya untuk hal menariknya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, semua orang berkata, tetapi Adam tidaklah mati. Jadi bagaimana Anda menafsirkan hal ini? Nah, mereka berkata, memang Adam mati tetapi secara rohani. Tetapi Adam terus hidup, bukan? Nah, bagaimana para reformers atau para pionir memikirkan tentang hal ini? Mereka memikirkannya dengan merujuk kepada hari kosmik, yaitu waktu 1000 tahun. Maka, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Adam mati pada hari kosmik pertama? Jawabannya adalah ya. Kenyataannya, tidak satupun orang sebelum zaman air bah mencapai masa 1000 tahun dalam usia mereka. Mereka semua mati sebelum masa itu. Jadi mereka semua mati dalam hari pertama kosmik, bila bisa dikatakan demikian. Atau ayat ini di Hosea 6 ayat 1 dikatakan, mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam. Dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, banyak yang menganggap ini merujuk kepada kebangkitan. Tetapi Anda bisa juga meminta orang-orang ini membaca seperti, sesudah 2 hari, ia akan menghidupkan kita. Dan pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi mereka akan berkata, akan ada 2 hari kosmik, sampai kedatangan kembali Kristus. Jadi ini pastilah masa 2000 tahun, lalu barulah tiba masa 1000 tahun. Ya, 1000 tahun, hari yang ketiga. Nah, coba saya bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Mengapa saya tertarik kepada hal ini? Saya sudah mengatakannya di ceramah pertama saya. Ini karena debat evolusi melawan penciptaan. Mengapa tidak populer untuk membicarakan topik ini? Mengapa orang-orang begitu berapi-api tentang hal ini? Bahwa Anda janganlah berbicara kuat-kuat ketika memperbincangkan tentang semua hal ini. Para bapak gereja telah meyakininya. Para pionir telah meyakininya. Ini dalam keadaan diremehkan. Kita sudah membahasnya, mengapa? Kita telah menyebutkan LXX, Septuagint, ini adalah salah satu penyebabnya. Orang-orang hire kritik yang melecehkan Alkitab, karena kata mereka Alkitab tidak konsisten. Mempermainkan satu manuskrip melawan manuskrip lainnya. Kita jangan mengikuti arah mereka. Kita harus menentukan, adanya garis yang sejati dan adanya garis palsu. Apabila kita teguh mengikuti garis sejati, kita tidak perlu menjadi disesatkan oleh apa yang disebutkan sebagai pertentangan. Dan poin ketiga yang saya sebutkan adalah mengenai evolusi, bukan? Nah, ketika saya masuk ke gereja ini, saya dulu juga terlibat dalam debat. Apakah kita yang hidup pada hari dan zaman ini, bisa benar-benar mempercayai, bahwa Allah telah menciptakan dunia ini dalam waktu 6 hari? Dan saya dengan senang hati ingin melaporkan, bahwa gereja ini, menegaskan bahwa kita mempercayai penciptaan dalam waktu 6 hari literal. Yang menjadi permasalahan di dunia. Tetapi ada hal lainnya yang belum dibahas. Yaitu, berapakah usia bumi? Dan banyak pendapat, karena banyaknya orang dengan pendapatnya masing-masing. Saya datang ke dunia, dengan mempercayai umur bumi itu jutaan tahun. Lalu saya tiba-tiba harus terbiasa dengan, dunia telah diciptakan dalam waktu 6 hari. Ini sungguh tidak mungkin bagi saya. Lalu saya harus menyucikan hari Sabat. Nah, kalau 1 hari melambangkan 1000 tahun, maka argumentasinya, mungkin dia menciptakan jutaan tahun. Tetapi segala sesuatu akan menjadi tidak masuk akal dalam pekan penciptaan. Karena segala sesuatu menjadi tidak masuk akal, tanaman harus muncul sebelum matahari. Jadi harus menunggu jutaan tahun untuk munculnya matahari. Dan mamalia laut ada di laut, sebelum mamal berkembang sempurna.
Segala sesuatu nampak tidak masuk akal. Jadi Anda harus membuang sama sekali apa yang dikatakan kaum evolusionis. Jika Anda ingin menggabungkannya, maka akan ada masalah serius.